Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Fitriani, CPNS dari gelombang 5, angkatan 14, kelompok 4, di lingkup Kementerian Pendidikan, Riset, Teknologi, di instansi Universitas Negeri Gorontalo tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas individu saya di agenda kedua tentang loyal. Sesuai dengan core value dari ASN, berakhlak, L merupakan loyal, yang berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adapun kata kunci dari loyal adalah komitmen, yang bermakna perjanjian untuk melakukan sesuatu atau hubungan keterikatan dan rasa tanggung jawab akan sesuatu. Yang kedua adalah dedikasi, yang bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Yang ketiga adalah kontribusi, yang bermakna keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa pemikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, atau tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Yang keempat adalah nasionalisme, yang bermakna suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara. Dan yang terakhir adalah pengabdian, yang bermakna perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, hormat, atau satu ikatan, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Berikut ini adalah kode etik dari loyal, yaitu pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah. Yang kedua adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Dan yang terakhir adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Urgensi dari loyalitas ASN berasal dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Di faktor internal, strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia merupakan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan nasional, sebagaimana yang terkandung pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sikap dan sifat loyal terhadap bangsa dan negara dapat diwujudkan dengan sifat dan sikap loyal ASN kepada pemerintahan yang sah sejauh pemerintahan tersebut bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ASN merupakan bagian atau komponen dari pemerintahan itu sendiri. Sementara faktor eksternalnya adalah bersamaan dengan peluang pemanfaatan teknologi informasi, ASN milenial juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus dan hanya dapat dihadapi dengan sifat dan sikap loyal yang tinggi terhadap bangsa dan negara, seperti information overload, yang dapat menyebabkan paradox of plenty, di mana informasi yang ada sangat melimpah namun tidak dimanfaatkan dengan baik atau bahkan disalahgunakan. Berikut ini adalah beberapa ciri ASN yang loyal. Yang pertama adalah taat pada peraturan. Seorang pegawai yang loyal akan selalu taat pada peraturan. Sesuai dengan pengertian loyalitas, ketaatan ini timbul dari kesadaran anggota jika peraturan yang dibuat oleh organisasi semata-mata disusun untuk memperlancar jalannya pelaksanaan kerja organisasi. Yang kedua adalah bekerja dengan integritas serta menjadi teladan. Banyak asumsi menyebutkan bahwa kesetiaan seseorang pegawai dapat dilihat dari seberapa besar ketaatan mereka di organisasi. Pegawai yang taat dengan peraturan dan gaya kerja organisasi punya rasa loyalitas yang besar pula. Yang ketiga adalah tanggung jawab pada organisasi. Ketika seorang pegawai memiliki sikap sesuai dengan pengertian loyalitas,
maka secara otomatis ia akan merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap organisasinya. Pegawai akan berhati-hati dalam mengerjakan tugas-tugasnya, namun sekaligus berani untuk mengembangkan berbagai inovasi demi kepentingan organisasi. Yang keempat adalah kemauan untuk bekerja sama, yaitu pegawai yang memiliki sikap sesuai dengan pengertian loyalitas tidak segan untuk bekerja sama dengan anggota lain. Bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok memungkinkan seorang anggota mampu mewujudkan impian perusahaan untuk dapat mencapai tujuan yang tidak mungkin dicapai oleh seorang anggota secara individu. Yang kelima adalah rasa memiliki yang tinggi. Adanya rasa ikut memiliki pegawai terhadap organisasi akan membuat pegawai memiliki sikap untuk ikut menjaga dan bertanggung jawab terhadap organisasi, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan sikap sesuai dengan pengertian loyalitas demi tercapainya tujuan organisasi. Yang keenam adalah hubungan antar pribadi. Pegawai yang memiliki loyalitas tinggi akan mempunyai hubungan antar pribadi yang baik terhadap pegawai lain dan juga terhadap pemimpinnya. Sesuai dengan pengertian loyalitas, hubungan antar pribadi ini meliputi hubungan sosial dalam pergaulan sehari-hari, baik yang menyangkut hubungan kerja maupun kehidupan pribadi. Selanjutnya adalah kesukaan terhadap pekerjaan. Sebagai manusia, seorang pegawai pasti akan mengalami masa-masa jenuh terhadap pekerjaan yang dilakukannya setiap hari. Seorang pegawai yang memiliki sikap sesuai dengan pengertian loyalitas akan mampu menghadapi permasalahan ini dengan bijaksana. Dan yang terakhir adalah keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, yaitu setiap organisasi yang besar dan ingin maju pasti menciptakan suasana debat dalam internalnya. Debat dalam hal ini kondisi di mana pegawai dapat mengutarakan opini mereka masing-masing. Pemimpin yang hebat pasti ingin pegawainya aktif bertanya, aktif beropini, aktif berpendapat, dan berhati-hati dalam bekerja. Itulah tadi presentasi dari saya. Saya Dara Fitriani, bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.